Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam inti video, izinkan saya memperkenalkan kelompok 13 dengan materi anak berkebutuhan khusus. Materi pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Nur Hidayat. Materi kedua, klasifikasi anak berkebutuhan khusus akan dijelaskan saudara Alif Ubaidillah. Dan materi ketiga, faktor penyebab dan mode layanan yang akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki Yasir Yamani Arafah. So, itulah tadi perkenalan dari kelompok 13. Mari kita mulai inti dari video tersebut. Enjoy the video. Baik, yang pertama A. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus menurut Kirk dan Galler tahun 1989. Dalam paradigma baru, ABK berarti anak yang memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Dalam hal ini membedakan ABK menjadi 3 kategori. Yang pertama, anak-anak usia sekolah saat ini berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan formal tetapi tidak memiliki atau tidak menunjukkan kemajuan dalam belajarnya. Kelompok ini termasuk dalam kategori anak lambat dalam belajar atau anak kesulitan dalam menelaah pelajaran, anak ber-IQ sedang, anak hiperaktif, anak autis, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, anak-anak secara nyata atau signifikan mengalami kecacatan baik dari fisik, emosi, dan mental. Kelompok ini termasuk dikategorikan ke dalam anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang ketiga, anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal sama sekali, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang tak terlupakan. Kelompok ketiga ini termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang bekerja atau pekerja anak perempuan yang terpingit karena kultur, anak-anak miskin, gelandangan, anak-anak berdomisili perairan, kepulauan, dan daerah terpencil, dan anak-anak yang menjadi korban kerusakan dan lain sebagainya. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi yang kedua, yaitu klarifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, berdasarkan aspek kecerdasan. A. Kelompok anak yang berkebutuhan khusus berinteligensi di atas rata-rata, yaitu seorang anak yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ di atas 110. Ciri-ciri anak ini adalah cepat dalam belajar, memahami, menghafal, dan sebagainya. Bagian B, kelompok anak berkebutuhan khusus berinteligensi di bawah rata-rata, yaitu seorang anak yang berdasarkan yang kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya di bawah 90. Ciri-ciri anak ini adalah lambat dalam belajar, mengingat, dan memahami. Poin yang kedua, berdasarkan aspek fisik, yaitu yang pertama tunanetra, seperti seorang anak yang terganggu penglihatannya, baik total maupun parsial. Ciri anak ini adalah memiliki daya pendengaran dan perambahan yang kuat, suka mengusap-ngusap mata, dan sebagainya. Bagian B, tunarungu, yaitu seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran baik lemah pendengaran maupun tuli. Ciri anak ini adalah jalannya sepoyangan, terlihat seperti orang bodoh, sering curiga terhadap orang sekitar, dan sebagainya. Yang bagian C, tunagrahita, yaitu seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan mental dengan karakteristik idoid dan imbesil. Bagian D, tunadaksa, yaitu seorang anak yang memiliki kelainan anggota tubuh karena luka, penyakit, ataupun pertumbuhan yang salah. Anak ini memiliki ciri kelainan fisik atau cacat fisik, suka menampakkan kemarahannya tanpa sebab yang jelas, dan sebagainya. Poin yang ketiga, berdasarkan aspek tingkah laku, yaitu tunalaras. Seorang dikatakan tunalaras apabila ia memiliki tingkah laku yang menyimpang dari orang yang normal, tidak mempunyai sikap, dan suka melanggar peraturan dengan frekuensi yang cukup besar. Penyebab tunalaras ada dua, yaitu gangguan emosi dan gangguan penyesuaian sosial. Cirinya adalah memiliki aktivitas berlebih, berperilaku nakal, suka melanggar aturan baik kecil maupun besar. Poin yang keempat, berdasarkan aspek tertentu. Yang pertama,
autis, yaitu seorang anak yang hanya tertarik terhadap dunianya sendiri dan acuh terhadap orang lain. Ciri anak yang menderita autis adalah bicaranya lambat dan kata-katanya sukar dipahami. Dia suka menyendiri dan sedikit kontak mata, sensitif terhadap sentuhan seperti dipeluk dan sebagainya. Yang kedua, hiperaktif, yaitu seorang anak yang memiliki kelainan berupa aktivitas atau gerak jasmani yang berlebihan. Cirinya adalah tidak bisa diam, sering gagal fokus, sering tidak mampu mengikuti instruksi, dan sering lupa dalam bertanggung jawab dan sebagainya. Itulah pemaparan materi saya. Selanjutnya saya akan sarankan ke pemateri ketiga. Materi yang ketiga itu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kejadian sebelum lahir. Penyebab anak berkebutuhan khusus bisa terjadi saat ia belum lahir, diantaranya yaitu karena adanya virus yang menyerang saat di kandungan, keracunan darah, faktor resus, dan sebagainya. Yang kedua, kejadian pada saat kelahiran. Kejadian ini terjadi ketika sang bayi hendak lahir dan mengalami hal-hal berikut pada kelahirannya, yaitu lahir menggunakan tongue verlossing, proses kelahiran yang terlalu lama, dan posisi bayi yang sungsang. Ketiga, kejadian setelah kelahiran yang menyebabkan seorang anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah kejadian pada saat ia masih bayi atau anak-anak. Hal yang terjadi adalah penyakit radang selaput otak, terjadi kecelakaan, stres berat, dan gangguan kejiwaan, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, dan sebagainya. Dan 4, model layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat dikategorikan sudah klasik. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Jadi model ini adalah model yang mengkhususkan dalam pengajarannya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan peserta didiknya dengan satu jenis kebutuhan atau satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang memiliki kebutuhan yang sama. Kelebihannya, peserta didik dapat merasakan nasib sepenanggungan sehingga rasa minder dan rasa rendah diri bagi mereka akan hilang. Sedangkan kekurangannya bagi peserta didik seolah masih ada batasan antara dia dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus. 2, model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum reguler, dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. Dan kelas khusus ini anak akan dibimbing secara personal oleh guru yang memang khusus untuk mengajarinya. Kelebihannya, peserta didik akan merasa diperhatikan dan mendapat pelayanan yang lebih, sedangkan kekurangannya, peserta didik masih merasakan batasan-batasan sosial di antara yang tidak mendapat layanan khusus sehingga akan terjadi minder dan sebagainya. Ketiga, model sekolah dasar luar biasa SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus, usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang didalaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami, tetapi mereka dapat bersosialisasi dengan anak berkebutuhan khusus yang tidak sejenis dengannya di luar ruang kelas. Kelebihannya, anak berada dalam dunia yang lebih luas, tidak hanya berada pada jenis kebutuhan khusus tertentu, tetapi kekurangannya, anak masih merasakan batasan sosial antara mereka dan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus seperti mereka. Keempat, model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada di tempat tersebut. Dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Kelebihan model ini adalah anak dapat dengan mudah memperoleh layanan pendidikan dan anak dapat saling berkomunikasi di antara mereka dengan mudah, sedangkan kekurangannya tenaga pengajar yang menangani khusus pada model ini, karena memang hal tersebut memerlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak. Kelima, sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Mereka belajar bersama-sama tanpa dipisah oleh dinding-dinding kelas. Dalam belajar mereka diajar oleh guru-guru umum, sedangkan materi yang memiliki sifat kekhususan diberikan guru pendamping yang telah ditunjuk.
Kelebihannya, anak merasa dihargai harkat dan martabatnya. Dari segi perkembangan sosial, anak lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi secara luas. Sedangkan kekurangannya, kadang-kadang anak merasa rendah diri di hadapan mereka. Dan dalam kondisi tertentu, kadang anak dijadikan bahan olokan oleh teman-temannya. Yang keenam, pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka. Jadi, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya, yang tanpa dibatasi oleh sesuatu apapun dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam proses pendidikan. Kelebihan dari pendidikan inklusi ini adalah peserta didik akan memperoleh layanan yang sama dengan anak normal lainnya dan anak akan merasakan adanya perlakuan dan persamaan hak. Sedangkan kekurangannya, dalam kondisi tertentu anak masih memiliki problem sosial. Dan materi kelima yaitu tenaga kependidikan dalam layanan anak berkebutuhan khusus. Ada 3, yaitu yang pertama tenaga guru, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.